Kalau kita lihat di sini aja debunya sudah seperti ini ya, apalagi blowernya. Ini dia blowernya. Wih, kita lihat di sini. Ini debunya sudah tebal ya. Nah, ini sudah tebal. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini debunya untuk blower AC belakang. Oke, ketemu lagi dengan saya Dekurnya di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview, saya akan melakukan suatu perawatan ya, yang saya pasti yakin semua orang jarang melakukan ini di mobilnya, dan khususnya di sini di Innova Reborn ya. Kita langsung ke bagian interior sini, apa yang akan saya lakukan perawatan di mobil Innova Reborn ya. Yang pasti saya akan melakukan perawatan pada AC mobil. Biasanya sebelumnya saya melakukan perawatan pada AC mobil, yaitu pada bagian depan, yaitu pada bagian blower AC maupun saringan udara blowernya yang pada bagian AC depan di Innova Reborn. Atau sebelumnya saya ada video di Expander Cross juga ada, dan di Brio juga ada. Nah, kali ini saya di Innova Reborn saya bukan melakukan perawatan AC lagi pada bagian blower AC depan atau saringan udara AC depan ya. Nah, sekarang saya akan melakukan perawatan blower AC mobil Innova Reborn pada AC belakang ya. Nah, kalau untuk Innova Reborn ini yang tipe V ya, mau tipe V, tipe G juga sama, dia ada blowernya di belakang atau tipe Venturer. Tapi bedanya untuk yang tipe V dia kan sudah ada ambient light-nya biru seperti ini dan sudah digital ya, beda dengan tipe G. Tapi yang saya bahas bukan seperti itu. Yang saya bahas akan saya bersihkan bagian hembusan anginnya, yaitu pada bagian kipas atau blowernya, yang fungsinya dia menghembuskan udara ke bagian kisi-kisi AC, khususnya di blower belakang. Nah, untuk di Innova Reborn kan dia ada ini tengah dan yang sini ada ya. Nah, ini juga ada untuk bagian belakang. Nah, jikalau AC mobil kita ini sudah hembusannya tidak kencang ya, biasanya itu kencang tapi kok lama-lama tidak kencang. Lalu yang kedua, jikalau hembusan AC blower belakang ini ada suara bunyi berisik seperti bunyi gesekan atau sik-sik seperti apa itu berarti menandakan blowernya juga sudah kotor, kita harus melakukan pembersihan ya. Yang ketiga, misalkan AC blower belakang baru kita hidupkan kok bau ya, bahkan kalau kita hidupkan terus tetap bau, itu salah satu tanda bahwa blower AC-nya sudah kotor dan kita harus melakukan perawatan pada blower AC mobil kita. Nah, langsung aja saya akan tunjukkan di mana letak blower AC belakang di Innova Reborn diesel ini ya, letaknya di mana akan saya tunjukkan, lalu bagaimana cara pembersihannya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya di bagian belakang Innova Reborn ya. Kalau kita bisa lihat di sini blowernya untuk AC tengah, lalu ini untuk AC belakang. Nah, lalu hembusan udara ini blowernya berasal dari mana? Nah, untuk blower AC Innova Reborn itu letaknya ada di balik sini ya. Jadi ini bukan kisi-kisi hanya sekedar bolong-bolong aja. Ini ventilasi udara menyedot angin masuk ke dalam, dikipas oleh blower, lalu dihembus masuk ke evaporator, lalu dihembuskan ke bagian AC double blower belakang. Nah, biasanya kalau blowernya sudah kotor itu akan menimbulkan bunyi, bau, dan bahkan hembusannya tidak kencang. Nah, kali ini saya akan melakukan pembersihan blowernya. Nah, bagaimana cara membersihkan blower yang ada di bagian balik cover ini? Ya, kita harus melepas covernya ini. Bagaimana caranya? Nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, bagaimana video selanjutnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kita akan melakukan pelepasan pada bagian cover samping kanan tempat blowernya ada di balik dalam. Nah, sebelum kita melakukan pelepasan, di sini kita perlu perhatikan ya. Kita harus lepas dulu yang pertama, ini cover yang belakang ini. Ini kita lepas, tinggal kita tarik pakai tangan seperti ini ya, maka dia akan terlepas. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini terlepas. Nah, selanjutnya kita lepas ini ya. Ini bukan sekedar seperti cantolan seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita
putar seperti ini, lalu kita tarik. Di sini ada baut ya, ini baut 10, nanti kita lepas ya. Lalu untuk bautnya sabuk ini juga harus kita lepas ya nanti. Nah, sebelumnya kita harus melepas bagian bangkunya terlebih dahulu. Nah, untuk melepas bangkunya, di sini cover ini kita lepas ya. Nanti di dalam ada bautnya. Ini tinggal kita tarik seperti ini aja. Nah, tinggal kita tarik seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Sebentar, saya hidupkan. Nah, di sini ini sebelumnya ini ada cover juga. Ya. Ini tinggal kita lepas, kita ambil seperti ini. Ya, di sini ada baut untuk baut bangkunya ya. Nah, di sini ada satu. Lalu di sini ada satu. Lalu kita lepas supaya nanti bangkunya ini bisa kita ambil dan kita lepas ya. Nanti setelah bangku kita ambil, lalu ada baut sabuk pengaman yang bagian tengah sana. Ya, ini kita lepas dulu menggunakan kunci 14 supaya bangkunya ini bisa terlepas. Nah, ini tadi bautnya 2 sudah saya lepas ya. 1, 2. Ya, ternyata ada baut lagi di balik cover ini ya. Nah, ini tinggal kita lepas saja seperti ini. Ya, seperti ini, dan di sini ada baut lagi ya. Nah, kita harus dari bagian atas sini. Nah, itu ada baut lagi satu. Setelah itu nanti bisa terlepas bagian bangku ini. Ini kita lepas juga menggunakan baut 14. Oke, ini setelah bangkunya saya lepas ya. Itu saya lepas ya. Jadi tadi bautnya ada 3. 1, 2, 3 ya. Setelah lepas, selanjutnya kita buka bagian sabuk safety beltnya ini baut 14 1. Lalu di sana ada baut 14 lagi 1 ya. Lalu di sini ada baut 10. Di sini sudah mulai kelihatan ya, ini blowernya. Tapi kita nggak bisa mengakses kalau kita nggak buka bagian covernya ini. Jadi harus kita buka bagian covernya ini. Ya, sekali lagi untuk bukanya ini baut 14, baut 14 juga. Lalu di sini bangku tadi ada 3 baut 14. Jadi baut 10 ini aja. Nanti setelah itu ini cover bisa langsung kita tarik keluar. Maka covernya terlepas. Ya, saya akan buka dulu bautnya terlebih dahulu. Nanti akan saya lepas covernya. Nah, ini bautnya sudah saya lepas, baut sabuk pengaman belakang dan baut sabuk pengaman tengah. Ya, tadi juga ini jangan lupa, ini baut 10 juga lepas. Nah, selanjutnya kita jangan langsung tarik bagian covernya ini ya. Nah, di sini ada lampunya. Ini untuk tipe V dan Venturer. Tapi untuk tipe G sepertinya nggak ada. Nah, ini kita cokit dulu karena di dalam ada kabel dan soketnya. Kalau kita langsung tarik takutnya soketnya putus atau rusak ya. Nah, ini kita cokit seperti ini dengan obeng min. Nah, lalu ini kita lepas dulu soketnya. Nah, ini tinggal kita tekan seperti ini. Nah, ini kita lepas dulu ya, supaya dia tidak terhubung ke bagian ini ya, covernya. Nah, setelah ini tinggal kita lepas saja bagian covernya, tinggal kita tarik-tarik aja ya. Untuk melepasnya tinggal kita tarik aja. Nah, ini melepasnya tinggal kita tarik aja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita tarik-tarik aja covernya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini maka akan terlepas ya. Kita tarik perlahan-lahan sampai ini terlepas semua. Nah, ini sudah bisa terlepas ya. Nah, ini kita taruh dulu di bawah covernya. Nah, ini sudah terlepas bagian covernya. Nah, selanjutnya di sini, nah ini sudah terbuka ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bagian mekanik atau jalur dari AC blower belakang. Nah, di sini, ya, di sini dia untuk mengambil udara. Untuk blower itu nyedot udara dari sini. Kalau kita lihat di sini aja debunya sudah seperti ini ya, apalagi blowernya. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, ini kalau kita lihat dia masuk di dalam sini, kesedot oleh blowernya. Nah, ini sekali lagi debunya aja sudah seperti ini, dan pasti saya yakin 90% orang jarang melakukan perawatan pada AC belakang, khususnya di bagian blowernya ini.
Ya, oke, langsung aja saya akan lepas bagian blowernya ya. Untuk melepasnya di sini ada soket, ini kita lepas dulu. Ya, ini soket. Dan ini ada klemnya ya. Ini tinggal kita tarik seperti ini aja supaya nggak ganggu. Ini kita sisihkan di sini dulu. Nah, selanjutnya kita lepas. Ini ada bautnya ya. Ini 1, 2 ya, baut pengikat. Lalu yang ini ya, 3. Selain itu lepas, nanti bagian blowernya ini bisa kita lepas ke bagian kita keluarkan ya, nanti kita bisa lihat. Nah, ini setelah ketiga bautnya kita lepas, selanjutnya ini tinggal kita tarik seperti ini aja, kita keluarkan. Nah, ini dia blowernya. Wih, kita lihat di sini, ini debunya sudah tebal ya. Nah, ini sudah tebal, nah seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini debunya untuk blower AC belakang ya. Sekali lagi, ini harus kita bersihkan supaya udara yang kita hirup itu tetap bersih ya. Kalau ini nggak bersihkan ya, kita menghirup baunya debunya ini ya, dan tidak sehat untuk kesehatan kita ya. Ini tinggal kita bersihkan aja. Ini kita cuci ya, pakai sabun nggak apa-apa, kena air nggak apa-apa ya, asalkan nanti nyucinya gini ya. Ini posisi dibalik seperti ini, dan ini kita kuas-kuas bagian kisi-kisi putihnya hingga nanti debu-debunya dia hilang ya, seperti itu. Ini akan saya sabun dulu, nggak saya videokan untuk mencucinya ya, semua orang pasti bisa lah mencuci. Tinggal kita balik sini, kita kuas-kuas bagian putih ini, lalu kita siram, nggak apa-apa kena air ya, sehingga nanti sampai bersih bagian kisi-kisinya ini. Oke, saya akan cuci dulu, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, selain saya akan melakukan pencucian pada blowernya atau kipas AC-nya belakang ini juga kita harus bersihkan sekalian ya. Ini kita lap basah sehingga nggak ada debu lagi. Lalu ini kita lap-lap bagian dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ini bagian evaporatornya untuk AC belakang. Ya, kalau saya lihat di sini memang masih terlihat bersih ya, masih nggak kotor, masih oke lah, masih bersih ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini ini masih bersih. Nah, ini nanti akan saya bersihkan ya, saya akan lap-lap basah aja ya, akan saya lap-lap basah, saya bersihkan semua beserta blowernya yang pasti. Oke, saya akan bersihkan dulu, nanti akan saya tunjukkan setelah blower dan bagian saluran udaranya ini bersih semua. Oke, ini sudah saya cuci ya, sudah bersih. Nah, kita bisa lihat di sini bagian baling-balingnya sudah bersih, nggak kotor debu seperti tadi. Ini sudah saya cuci, tadi sudah saya sabun, saya siram ya. Dan sekali lagi, ini boleh kena air ya, kita sabun, kita siram, lalu posisi seperti ini kita gerocok di sini seperti itu ya, nggak apa-apa kena air ini karena dinamo ya. Nah, ini sudah bersih. Dan untuk bagian rumah housingnya juga sudah saya lap basah tadi dengan kanebo sekalian ya, saya lapi sehingga bersih. Lalu bagian evapnya, nah ini kalau kita lihat di sini ini masih bersih ya, jadi nggak perlu kita bersihkan. Nah, misalkan saat kita buka evapnya ini kotor ya, kita bisa langsung siram ya dengan air dari sini ya. Kita masukkan aja selang sini, lalu tinggal kita siram dengan air di sini, nggak apa-apa ya. Ini bisa kita siram, kita nggak perlu buka bongkar bagian housingnya ini. Jadi kita bisa semprot dengan air di sini ya, atau atau dengan AC cleaner yang foam itu bisa. Cuma saran saya bagus yang pakai air ya. Jadi kita semprot langsung dengan air kran. Nggak apa-apa kita semprot karena di sini dia ada, nanti airnya bisa kebuang karena di sini ada selang pembuangannya ke bawah, ke bagian bawah. Jadi aman, nggak mungkin menggenang ke dalam. Ya, berhubung minyak saya ini masih bagus bersih, jadi nggak perlulah saya semprot, saya cuci, nggak perlu ya. Ini kalau kita lihat di sini masih bersih ya, bolong-bolongannya juga masih nggak ada lendir, nggak ada kotoran ya. Jadi perlu saya bersihkan bagian blower aja. Tapi kalau ini berlendir, kotor, kita bisa semprot langsung dengan selang ya. Ini sekarang sudah bersih. Selanjutnya ini tinggal kita pasang ya. Sebelum kita pasang, kita coba dulu ya. Nah, ini soket kita tancapkan, kita coba dulu apakah muter atau tidak ya. Tapi harusnya ya muter lah, nggak akan ada masalah ya. Ini akan saya coba dulu. Nah, ini posisi seperti ini, saya akan hidupkan ya. Ini akan saya hidupkan.
Nah, ini saya tancapkan tadi kabelnya, ini saya tes bisa hidup ya, dan ini anginnya lebih kencang dari tadi. Yang pasti seperti itu karena kisi-kisinya sudah bersih. Ya, setelah itu kita matikan lagi, tinggal kita pasang lagi ke bagian housingnya, lalu kita pasang covernya kembali, lalu kita pasang bangkunya sama seperti melepas awal tadi. Oke, ini blowernya sudah saya pasang lagi di tempatnya ya. Kita baut lagi, ketika bautnya jangan lupa soket kita pasang. Dan ini kita hidupkan kembali setelah terpasang ya. Nah, ini kita hidupkan, setelah kita hidupkan ini hembusannya jauh lebih keras. Nah, ini sedotannya dia, nyedotnya dia dari sini. Ini sedotannya, lalu ini bagian belakang. Oh, ini hembusannya ini lebih kencang ya daripada sebelumnya tadi ya. Nah, ini lebih kencang. Lalu ini ya, ini lebih kencang anginnya. Lalu yang bagian tengah ini, ini lebih kencang. Ya, jadi setelah kita bersihkan blowernya ini, hembusannya pastinya lebih kencang kalau bersih ya. Oke, ini tinggal kita pasang aja untuk bagian covernya ini. Tinggal kita pasang kembali, nggak perlu saya tutorialkan ya. Tinggal kita pasang lagi seperti membongkarnya tadi ya. Lalu untuk bangkunya juga kita pasang kembali, kembalikan seperti semula. Caranya kebalikan dari melepasnya tadi. Oke, ini bagian covernya sudah saya pasang kembali ya. Pastikan tadi klip-klipnya itu jangan sampai ada yang lepas, jangan sampai ada yang tidak terpasang. Jadi supaya trep kembali, rapat kembali. Ya, ini sudah saya pasang. Jangan lupa baut untuk sabuknya ini kunci 14 dipasang. Ada 2 ya, lalu di sini baut 10. Nah, ini ya, baut 10 dipasang, lalu covernya kita pasang kembali. Lalu kita kunci seperti ini. Nah, lalu jangan lupa soket yang tadi kita lepas untuk soket ini ya, soket lampu bagasi ini kita pasang kembali sampai bunyi klik, lalu tinggal kita pasang kembali di posisinya seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang kembali seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita pasang bangkunya. Tadi ada 2 baut ya, ini 1, 2, 14 semua, 3. Ini tinggal kita pasang. Setelah itu kita tes untuk AC-nya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk proses pembersihan blower belakang tadi sudah selesai. Bangku sudah saya pasang kembali. Selanjutnya kita tes lagi ya untuk blower belakangnya. Ya, ini kita hidupkan. Ini satu hembusan. Nah, ini yang saya rasakan, ini hembusannya lebih kencang ya daripada belum dibersihkan tadi. Logikanya pasti lebih kencang karena dia lebih bersih ya kipasnya. Nah, ini hembusannya. Nah, ini hanya 1 hembusan aja. Ini kalau 3, nah ini jauh lebih kencang. Ini kalau kita fullkan, wih, kencang ya. Nah, ini hembusannya jauh lebih kencang daripada sebelum saya bersihkan tadi untuk blower AC-nya. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi bagaimana cara melakukan perawatan AC mobil khususnya di Innova Reborn. Di sini saya melakukan perawatan blower AC pada bagian blower AC untuk AC belakang. Ya, itu tadi caranya sudah saya videokan, bagaimana melepasnya, bagaimana masangnya kembali, bagaimana mencucinya. Ya, sudah saya videokan. Semoga video itu bermanfaat sehingga kita bisa melakukan sendiri perawatan maintenance AC blower belakang mobil kita di Innova Reborn maupun mobil lainnya. Itu kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa biaya. Kita bisa bersihkan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.